Perkenalkan, nama saya Genre Manobe, NIM 18237811303, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Saya akan bercerita tentang sejarah dan kebudayaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, tentang Ainaf, Anan, dan Poni. Timur Tengah Selatan merupakan salah satu dari 4 kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Timur, kabupaten yang dikenal sebagai penghasil cendana. Penggunaan tanah di wilayah TTS terdiri dari persawahan, penggembalaan ternak, halam toro, dan hatanah. Wilayah Kabupaten TTS berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Timur Tengah Utara dan Tim-Tim, sebelah selatan dengan Lautan Indonesia, sebelah timur dengan Kabupaten Belu, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kupang. Berikut beberapa hal tentang kebudayaan TTS. Yang pertama, suku dan pelapisan sosial. Dalam masyarakat Dawan, umumnya pemukiman dimulai dari pola keluarga inti atau batih yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang disebut ume. Ume yang ada bakal membentuk klan kecil yang disebut puknes atau kuanes. Adanya klan besar atau kanaf. Ume sebagai keluarga inti tinggal di rumah pemukiman tradisional, yaitu lopo dan ume. Lopo adalah lambang rumah untuk pria dan ume adalah lambang pemukiman untuk wanita. Gambaran lopo adalah sebuah rumah beratap bulat dengan 4 tiang berdiri tegak. Pada bagian atasnya terdapat lopo. Sedangkan ume juga berbentuk bulat tetapi mempunyai atap sampai menyentuh tanah dengan 1 pintu saja. Dalam struktur sosial atau pelapisan sosial, masyarakat wilayah TTS tergolong dalam golongan Usif, Anaf, dan Tob. Usif merupakan kaum bangsawan, kerabat kepala suku, pimpinan klan besar atau kanaf. Sedangkan Anaf adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari klan kecil atau puknes yang sejajar dengan Anaf adalah Meo dan Of. Meo merupakan kaum kerabat dan tok yang pernah berjuang mempertahankan marga dan kampung halaman dari serangan musuh. Sedangkan Of adalah pemimpin keluarga di mana golongan Usif sering mengambil wanita daripadanya untuk dijadikan istri atau selir. Sedangkan Top adalah rakyat jelita yang terdiri dari klan-klan kecil di bawah koordinasi Anaf. Dalam budaya TTS, peranan tradisional wanita umumnya tetap sebagai ibu rumah tangga dalam mengasuh anak, menyediakan makanan setiap hari, memberi pakaian, atau menenun sarung dan selimut, dan juga sebagai apana pini atau sebagai orang yang pantas dan berhak menyimpan pendapatan keluarga atau bendahara. Yang berikut, mata pencaharian. Secara tradisional, masyarakat sudah mengenal pembagian kerja. Kaum lelaki pada umumnya menyediakan lahan, sedangkan wanita menanam dan memungut hasil. Tugas dan fungsi dalam bidang pertanian adalah wanita menyediakan bibit, menanami lahan, dan memungut hasil. Hasil yang dipetik disimpan, setelah bibit disisihkan dan disimpan dalam lopo atau ume kubu sambil diasapi. Simpanan tersebut dihitung dalam satuan. Untuk jagung per 6 butir sama dengan 1 aisaf, 1 aisaf sama dengan 1 kebutu, dan 3 kebutu sama dengan 1 kuda. Sedangkan padi 4 takah sama dengan 1 suat, 4 suat sama dengan 1 blek atau soka. Para wanita lah yang pada umumnya mengetahui ukuran-ukuran tersebut karena setiap hari mereka melibatkan diri pada pekerjaan dimaksud. Sedangkan
Di bidang peternakan, tugas lelaki ialah menggembalakan ternak sapi dan kerbau, sedangkan wanita mengurus hewan peliharaan di rumah seperti ayam dan babi yang dipelihara di samping rumah. Untuk mencegah kecurian ternak, sapi dan kerbau, maka secara tradisional sapi atau kerbau diberi cap atau tanda pengenal yang disebut dengan malak. Yang berikut, budaya perkawinan TTS. Dalam masyarakat TTS dikenal beberapa perkawinan yang matrilineal, antara lain yang pertama, perkawinan dengan pinangan atas bantuan seorang juru bicara atau netelanan, atau kadang disebut dengan netelalau tulusena. Yang kedua, perkawinan mengabdi. Kalau lelaki tidak sanggup membayar bilis, akan mengabdi di rumah suku wanita, tetapi tidak termasuk suku wanita. Yang berikut, perkawinan mengganti, yaitu mengawini ipar lelaki atau wanita sesudah sang istri atau suami meninggal dunia. Umumnya perkawinan dilakukan secara eksogam antara suku bangsa atau klan yang ada. Secara sederhana, peminangan dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, seorang yang ditunjuk sebagai netelalau tulusena, biasanya seorang pria yang mengetahui adat setempat, pandai bicara pantun atau natuni, melihat ke rumah wanita, apakah wanita sudah cukup umur atau tidak untuk dinikahi. Juga tingkah lakunya sudah memenuhi syarat, maka peminangan dapat segera dilakukan. Yang kedua, peminangan dapat dilakukan dengan memperhatikan barang bawaan pertama atau yang disebut dengan oktotis atau sirip pinang. Peminangan biasanya dilakukan pada siang hari. Oktotis terdiri dari 10 buah sirip pinang muda atau pinang kering, tetapi tidak boleh dibelah sebagai lambang bahwa yang akan ditanyakan adalah seorang gadis yang masih perawan. Daun sirih disusun dan diikat dengan daun pandan. Sebuah tempat sirih lagi disebut oktuke yang isinya uang perak atau uang kertas pada zaman sekarang. Waktu tiba di rumah keluarga wanita, netelanan memulai pembicaraan pinangan. Dua keluarga saling bertukar tempat sirip pinang yang khusus untuk makan, bukan oktotis atau oktuke yang dibawa keluarga lelaki. Orang tua gadis mulai menanyakan kepada keluarga lelaki yang datang apakah kiranya yang diinginkan. Keluarga lelaki secara berkias menyatakan keinginan untuk mengambil benih sirip pinang yang subur dari rumah tersebut. Yang ketiga, keluarga lelaki pulang dan meninggalkan tempat sirih atau oktotis dan oktuke di rumah keluarga wanita. Pada saat sekarang biasanya langsung dijawab lamaran diterima atau tidak. Pada waktu dahulu, jika isi kedua oktotis dan oktuke dipulangkan dengan keadaan lengkap, maka berarti lamaran ditolak. Dalam pemulangan tempat sirih, kalau lamaran diterima disertai simbol dari keluarga wanita menerima dengan kejujuran sang gadis masih perawan, biasanya dalam oktotis dan oktuke, dan sirih disusun sambil timbal balik dan pinang harus masih berkelopak. Jika pinang yang diisi tidak berkelopak lagi, maka berarti wanita di pinang sudah tidak perawan lagi. Setelah menerima kiriman balik oktotis itu, lalu pihak laki-laki mengirim lagi bunu kauno, baju dan uang kepada gadis tunangannya, dan wanita membalasnya dengan ikat pinggang, pundi-pundi atau kepisak, anyaman yang dianyam sendiri. Seluruh proses ini diketahui oleh kepala adat sebagai lambang penresmian sehingga diketahui oleh umum. Setelah disepakati pembicaraan bilis, waktu nikah dan pola pemukiman pasca nikah. Yang keempat,
Belis biasanya ditentukan oleh kesepakatan bersama-sama sesuai dengan derajat masing-masing calon dalam pelapisan sosialnya. Pada malam sebelum nikah ada 2 acara, yaitu aistue atau minum arak. Keluarga lelaki menyerahkan belis yang disebut puam nasi, manum nasi, atau yang disebut dengan menyerahkan tua wet mese, noensol mese, arak. Yang kelima, terdahulu di tempat tinggal baru atau nanasi nobin. Yang keenam, sebotol uang sekutif dan oe maputu ai malala sebagai tanda panasnya air dan panasnya api kepada keluarga wanita. Itu tanda terima kasih atas jerih payah orang tua. Pihak wanita membalasnya dengan memberikan pakaian lelaki dan arak sebotol. Hadiah-hadiah kecil juga diberikan kepada mereka yang jadi saksi atau disebut puas saksi manusaksi. Semua tahap pembicaraan selesai, mereka berdua resmi jadi suami istri. Yang berikut ragam bentuk tenunan Timur Tengah Selatan. Yang pertama, futus yang diikat dan dikelompokkan dalam 8 bentuk motif dengan variasi penggunaan setiap hari dan pada waktu pesta resmi tertentu. Yang berikut lotis diungkit dengan 2 ragam motif, futus dan lotis yang berbentuk geometris, warna dan tenun para wanita. Tadi TTS umumnya sangat menyolok, warna merah, lembayung, jingga serta kuning, coklat, kehitaman sangat menyolok. Yang berikut seni ukir, lukisan dan anyaman. Pekerjaan melukis, mengukir biasanya secara tradisional dilakukan umumnya oleh para pria kecuali anyaman-anyaman. Jenis lukisan yang terkenal di TTS antara lain lunat naifane atau keramik, dan lun of atau tato. Gambarnya tetap pada motif tenun di atas dengan menggunakan lidi, dicelup dalam bahan pewarna dan diwarnakan pada pahatan motif. Tempat ciri dari bambu dan tanduk, sedangkan ukiran terdapat lunat dan lun atau tempat kapur, luni lopo atau tiang lopo, sunaf atau sendok dari tanduk. Pekerjaan seni pada umumnya hampir di seluruh wilayah Timur Tengah Selatan dapat terlihat sebagai hasil kerajinan tangan pria dan wanita TTS yang tetap dilestarikan masyarakat. Berusaha melestarikan kerajinan tersebut untuk memperhatikan nilai-nilai seni sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Sekian cerita singkat kebudayaan Timur Tengah Selatan.